lagi untuk rekan sejawat semuanya dan untuk kepala sekolah yang sudah mengizinkan kami sebagai anggota CGP Angkatan 11 dan rekan sejawat yang sudah meluangkan waktunya. Di sini kami CGP Angkatan 11, saya sendiri Wahyu Ningrum dan Ibu Anggraini Palupi akan menyampaikan desiminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, untuk awal, Bapak Ibu guru bisa lihat di situ di layar ada gambar apa kira-kira di situ? Gajah. Ayo silakan semuanya bisa menyaksikan. Oke, mungkin ada salah satu yang bisa mungkin mau menyebutkan gambar apa saja yang ada di sini. Mungkin Pak Heri bisa menyebutkan, silakan, nggak apa-apa. Ada gajah, kemudian ada kuda, di situ juga ada anjing, di situ juga ada kelinci, ada nyamuk, kemudian ada ikan, ada buaya dan sebagainya Ibu. Itu kemudian di bagian ekor itu juga ada ular. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih dari Pak Heri bisa menyebutkan banyak sekali gambar-gambar yang ada di layar di sini ya. Mungkin ada yang lain mau menambahkan selain hewan yang sudah disebutkan oleh Pak Heri tadi. Mungkin Ibu Lina ada ikan. Ya, silakan bisa dijawab. Saya melihat ikan juga di bagian mata sama buaya kayaknya. Buaya. Iya. Oke, terima kasih dari Bu Lina bisa menambahkan tadi ada buaya. Dari Pak Heri ada gajah, ada kuda, anjing, kucing, ada ular. Oke, baiklah. Selanjutnya kita bisa lihat. Nah, di sini ada beberapa binatang yang ada di layar. Dari satu binatang ada beberapa banyak binatang yang tergambar. Ada ikan di sini. Kemudian ada tertes itu adalah kura-kura. Kemudian binatang yang besar itu sendiri yang apa adalah gajah. Kemudian mosquito itu adalah nyamuk ya. Kemudian bangkai itu adalah kuda. Kemudian di sini ada binatang anjing. Kemudian di belakang sini ada ekor itu seperti gambar ular. Kemudian di bawahnya ada binatang kucing. Setelah itu ada gambar tikus. Nah, yang ini adalah udang. Oke. Kemudian yang di sini yang depan itu adalah krokodil, itu adalah buaya. Yang terakhir adalah dolphin. Dolphin itu adalah lumba, yang lumba-lumba ya. Selanjutnya, nah di sini saya akan langsung saja. Nah, kita akan belajar bersama dan berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Latar belakangnya adalah sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Maka di sekolah diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Maka kita harus memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Tujuannya apa? Dan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun itu bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi lebih pada membentuk karakter dan membantu murid mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian pengertian dari budaya positif di sekolah adalah merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Maka dari itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat terbentuk budaya positif.
Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu, kita harus sadar peran dan tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuannya dari budaya positif adalah satu, yaitu menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik dari diri murid itu sendiri. Yang ketiga adalah mendisiplinkan diri murid sesuai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Yang kelima, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, di situ apa pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ungkapan dari Stephen Aver, Principle Centered Leadership tahun 1991. Nah, di sini bisa dilihat ya perubahan paradigma kegiatan kepalang tangan. Nah, ada dua, A, B, ada Anda dan teman Anda. Nah, sok bebas cari kertas, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan salah satu tangan Anda dan pegang benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Nah, teman yang Anda, yang B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, yang B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Nah, di situ bisa dilihat dari Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di situ ada tabel. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Modal berpikir mengapa kalah. Kemudian teori kontrolnya atau pilihannya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang saja. Lihat tadi di situ yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Yang terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif tadi. Disiplin positif kemudian yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dalam budaya kita, kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menjadikan nilai disiplin sebagai salah satu karakter yang dimiliki oleh murid dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia di situ, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga kebebasan,
yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima itu anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya itu selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak itu dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan perilaku pada seseorang secara sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu motivasi dari eksternal juga. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal dari diri sendiri, tujuannya dari disiplin positif. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Sini ada hukuman dan penghargaan. Hukumannya adalah itu biasanya seperti menyakiti, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Kalau diberikan penghargaan itu biasanya tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Memberikan hukumankah, konsekuensikah, atau memberikan restitusi? Kira-kira apa? Bagaimana kalau ada seseorang siswa yang melakukan kesalahan, itu apa harus kita langsung hukum? Apakah begitu? Mungkin ada yang setuju dengan persepsinya dari Pak Heri. Kira-kira apa? Mungkin Bu Dewi bisa menjawab. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini bisa dilihat tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu beda ya. Nah, tindakan guru misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini ada tindakan guru seperti ini, itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Coba Bapak Ibu guru tuliskan di situ, nanti salah satu dari rekan jawab bisa mengutarakannya. Coba saya beri waktu. Di situ termasuk misalkan dicatat 100 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silahkan kerjakan.
Sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah ya. Oke, nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat karena terlambat berdiri di sekolah, itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, menggantikan kertas tugas teman, membersihkan tumpahan air di meja tulis, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, yaitu konsekuensi atau hukuman, Pak Febri. Oke. Baiklah, kita lihat selanjutnya. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu guru, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket banyak 2 kali karena terlambat, itu juga termasuk hukuman. Kemudian meminta murid untuk push up 15 kali, itu adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Nah, itu tadi pemaparan saya ya Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi akan disampaikan rekan saya oleh Ibu Anggraini Palupi dari CGP Angkatan 11. Silakan Ibu Lupi. Terima kasih kepada Ibu Wahyuning yang telah menyampaikan tentang disiplin positif. Tadi tentang hukuman dan konsekuensi, Ibu mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya. Di sini saya Anggraini Palupi dari CGP Angkatan 11 akan menyampaikan dan berkolaborasi. Jadi awalnya memang tugas ini karena di satu sekolah itu 2 di Bapak Ibu, jadi memang saya dengan Ibu Nino berkolaborasi untuk menyampaikan tentang budaya positif. Jadi di sini apa yang saya terima selama beberapa kali di Lokakarya kemarin di Bapak Ibu, memang kami diberikan informasi tentang budaya positif dan apa yang telah kami terima, ilmu yang dari Bapak Ibu fasilitator maupun dari Ibu pengajar praktik di Lokakarya maupun ketika kami melakukan CIMED bersama-sama, kami akan tularkan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Seperti itu. Bapak Ibu pasti juga tidak asing dengan budaya positif karena memang itu sudah digaungkan di sekolah kita juga, dan memang di kurikulum Merdeka ini kita harus menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Di sini saya akan konsep disiplin pendekatan institusi. Jadi di sini sebuah cara untuk menanamkan kedisiplinan murid untuk melatih diri dan tanggung jawab. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang masih belum familiar tentang restitusi. Mungkin Bu Lina sudah pernah mendengar tentang konsep restitusi? Belum? Ya, di sini ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gesang 2004. Jadi menurut Gesang di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali ke kelompok mereka.
Jadi dengan karakter mereka yang lebih kuat, tentunya karakter baik yang lebih kuat, sehingga mereka itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa menyadarinya, mereka tahu, kemudian mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter mereka yang jauh lebih kuat dan lebih baik lagi. Nah, di sini ada konsep dari segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ada tiga konsep yang ada pada segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Jadi Bapak Ibu kita itu sering sekali menemui suatu masalah tentang karakter anak. Banyak sekali anak-anak yang mungkin memiliki kesalahan dan sebagainya. Di sini kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk mengembalikan identitas anak agar mereka itu menyadari kesalahan dan mereka bisa kembali ke kelompok mereka, teman-teman mereka menjadi karakter yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Kita akan bahas satu persatu karena memang ini sangat dibutuhkan oleh guru, karena guru memang ada banyak sekali permunculan masalah-masalah yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah. Pak Heri ya, kemarin juga baru ada permasalahan tentang anak yang membuang sampah. Kemudian ada lagi anak kelas 1 Pak Heri kemarin yang ada masalah dengan anak kelas 5 yang katanya itu suka meminta uang Pak Heri. Meminta uang. Kemudian ada lagi yang katanya itu suka keplaki kocone. Pak Heri kemarin. Jadi memang ada lagi masalah-masalah di kelas ya. Di kelas banyak sekali masalahnya Pak Heri ya. Tapi saya yakin semua kelas di kelas 1 sampai kelas 6 pasti pernah ada masalah seperti itu. Nah, di sini kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kemarin tadi kita itu sebagai manajer di sini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi bagaimana caranya? Di sini kita bisa bilang seperti ini. Misalnya ada anak yang melakukan suatu tindakan kesalahan membuang sampah sembarangan. Nah, kita bisa memberikan atau pertama kali yang kita lakukan itu jangan bilang, dok, kok gue buang sampah sembarangan? Apa ini? Gak ngerti nek gue ganti. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas mereka. Dengan cara apa? Kita bilang, dok, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan seperti itu. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Misalnya Bapak Ibu guru juga dulu waktu kecil seperti kamu, tidak tahu toh kalau ini salah. Jadi Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, pernah nakal, pernah membuang sampah sembarangan. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu tidak langsung bilang kalau mereka itu salah, mereka itu harus dihukum, tidak. Jadi kita harus memvalidasi dulu tindakan mereka yang salah dengan cara seperti ini. Kamu tentu punya alasan melakukan hal tersebut. Misalnya keplaki koncone, atau keplaki kelas yang lain. Nah, kamu pasti punya alasan kok kamu tuh ngeplaki temanmu. Kenapa? Katanya seperti itu, dan pasti mereka punya alasannya. Sama seperti kemarin ketika kita tanya, kok kamu ngeplaki? Ternyata mereka itu karena diejek temannya. Lah kayak ngejek aku, jadinya aku cilik, jadi aku gak iso apa-apa. Terus mengejek bapakku, ngarangin bapakku. Nah, setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Begitupun juga anak-anak, ya. Jadi mereka itu pasti memiliki alasan yang menjadi penyebab mereka melakukan hal tersebut. Jadi kita sebagai guru memang tidak diperkenankan untuk mengejudge anak bahwa anak itu salah, bahwa mereka itu tidak benar dan sebagainya. Jadi yang kita lakukan yang kedua itu adalah menanyakan alasan mereka. Setiap orang melakukan
kesalahan itu pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran, awal masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita itu ada masuk pembelajaran awal, pembelajaran baru, kita itu akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama siswa-siswi kita. Nah, kita tanyakan dulu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu kok buang sampah? Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin? Kita tanya dulu. Kan mereka terus berpikir, oh iya, kemarin aku membuat keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas. Misal seperti itu. Nah, mereka berpikir, oh iya, kan kemarin aku sudah buat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harus dilaksanakan, harus disepakati, harus dilakukan oleh semua anggota yang ada di kelas tersebut. Jadi mereka akan berpikir ulang, oh kemarin aku sudah membuat kesepakatan harus menghormati teman. Nek menghormati berarti tidak boleh apa, ngeplaki koncone, orang oleh ngelek-ngelek koncone, mengejek temannya, membuli temannya. Karena banyak sekali memang saat ini bullying itu yang ada di sekolah, dan itu memang tugas kita ya Bapak Ibu. Terus ada lagi, misalnya selain itu kita bisa bilang, kamu ingin menjadi orang seperti apa toh? Kok kamu sering ngeplaki koncone? Memang kamu ingin menjadi orang seperti apa toh le? Kamu kelak pengen jadi apa? Kalau kamu pengen jadi seorang guru misalnya, berarti guru itu harus seperti apa? Nah, itu salah satu cara kita agar anak itu apa ya, dari dalam hatinya sendiri bisa berpikir, oh ternyata aku itu salah. Ternyata harusnya seperti ini. Harusnya aku itu mematuhi keyakinan kelasku, dan aku bisa memperbaiki kesalahan. Terus setelah itu kita bisa tanya lagi, kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas kamu, kan kita harus menghormati teman misalnya. Terus kemudian bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Kamu tadi udah memperbaiki toh? Terus bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Lalu untuk menumbuhkan rasa apa ya, anak itu biar ada cara untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka kan berpikir, mereka bilang, oh iya Bu, nanti saya akan minta maaf sama teman yang telah saya keplaki. Nah, itu termasuk dari menanyakan keyakinan dan menumbuhkan tadi rasa anak itu untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian selain itu apalagi, kita tidak akan melakukan kesalahan lagi misalnya seperti itu. Jadi kita itu tidak boleh langsung mengejudge anak kamu itu salah, kamu itu anak nakal, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menerapkan yang namanya adalah segitiga restitusi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita coba untuk bersama-sama. Jadi tidak hanya dari saya, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, dan kita itu memiliki satu kata untuk membangun generasi kita itu lebih berkarakter lagi, lebih positif lagi. Karena memang tugas kita sebagai guru tidak hanya mendidik secara ilmu, maksudnya mentransfer ilmu, tidak hanya memberikan mereka ilmu pengetahuan, tapi juga mendidik karakter mereka agar lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah kasus. Nah, kita langsung saja ke kasus. Jadi yang pertama itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Saya rasa di semua kelas pasti pernah mengalami kasus ini. Di kelas 2, kelas 3 dan sebagainya pasti pernah mengalami anak yang mungkin tidak mengerjakan PR. Jika kita menganggap suatu hukuman, jadi ini ada perbedaan hukuman, perbedaan konsekuensi, dan perbedaan restitusi. Tadi kan kami Bunedo sudah memaparkan tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini kita akan tambahkan tentang restitusi. Kalau hukuman, ketika murid tidak mengerjakan PR, maka guru itu akan menyuruh siswanya untuk berdiri di depan kelas saat atau selama pembelajaran berlangsung. Dan ini memang saya akui, saya pernah melakukan hukuman yang ini karena saya belum tahu tentang segitiga restitusi dan belum paham tentang apa itu restitusi. Jadi memang saya pernah melakukan hukuman yang ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu tidak mengerjakan PR, pernah saya selama nggak banyak, jadi tidak selama pelajaran sebenarnya, sudah maju ke depan dulu, gitu, maju ke depan selama 10 menit nanti kamu di depan. Itu memang saya pun pernah melakukannya. Kalau konsekuensi
konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Memang agak sedikit berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu lebih logis, lebih ke menghukum. Tapi konsekuensi itu anak diajak untuk kalau kamu tidak mengerjakan, konsekuensinya apa? Ya untuk mengerjakan. Nah ini saya juga pernah juga konsekuensi. Saya itu pernah anak-anak itu ketika tidak mengerjakan, ayo anak-anak, kalau kamu tidak mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan PR matematika hari ini? Ada yang ngatur, saya guru. Saya langsung bilang, yaudah, karena PR-nya 10, tak kasih PR lagi 20. Atau nanti kamu kerjakan nanti di saat jam istirahat harus sudah selesai. Nah, itu konsekuensi. Memang saya pernah melakukan konsekuensi dan saya yakin mungkin sebelum kita tahu tentang restitusi banyak guru yang juga melakukan hal yang sama. Dan memang kalau konsekuensi itu kita sebagai guru memang bertindak tegas dan mungkin ada efek jerah. Murid pasti akan takut. Nah, orang saudara PR sebenarnya kok garap pas jam istirahat kayak aku dolanan kok malah kondaran. Atau mungkin daripada nanti didobel, jadi kalau tidak mengerjakan 5 soal tambah lagi 5 soal jadi 10. Jadi kan anak-anak itu takut atau mungkin guru kok kayak gitu, nanti saya akan mengerjakannya. Jadi memang memberi efek jerah sebenarnya, mungkin memberi efek anak itu pasti akan mengerjakan dan itu memang terbukti. Terus restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita tanyakan dulu Bapak Ibu, apa dong orang dalam PNI ngopo? Misalnya dia itu memberikan alasan bahwa kemarin karena diajak ibunya sakit, kemudian dia itu menunggu ibunya di rumah sakit. Itu suatu alasan juga dan kita harus bisa memahami anak-anak. Jadi memahami mereka alasan. Mereka itu pasti punya alasan. Kemudian kita bantu siswa, ya udah kalau gitu, kalau kamu tidak mengerjakannya, berarti kamu gimana? Saya harus mengerjakannya Bu, ya udah nanti dikerjakan ya. Itu termasuk dari bagian restitusi. Biarkan anak itu menyadari kesalahannya dulu, dan kita sebagai guru itu hanya membantu mereka mengembalikan nilai-nilai dalam diri mereka seperti itu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Memang sebagian itu pasti pernah menjadi seorang penghukum nih Bapak Ibu. Pasti, saya yakin pasti pernah ada yang menjadi seorang penghukum. Karena kita belum tahu ilmunya. Kita belum tahu bahwa ada yang namanya segitiga restitusi. Kemudian ada yang namanya pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu udah kamu salah, kamu langsung tak hukum lari 10 kali lapangan. Nah, itu namanya penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah itu misalnya kok kamu gitu toh, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu. Nah itu termasuk juga pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa ini kok apa gitu loh. Dia akan merasa kecil sekali, dia akan merasa minder. Kalau kita teruskan itu, anak-anak itu psikologinya akan menjadi anak-anak yang minder. Kok kamu kayak gitu toh, kamu nggak kasihan sama guru, atau kamu nggak kasihan orang tua kamu. Nanti gimana kalau kayak gitu terus? Nah itu akan menjadi membuat anak itu merasa bersalah. Lalu kancamu kok keplaki, kancamu nangis kok kesane. Nah itu salah satu pembuat rasa bersalah. Nah ketika anak merasa bersalah, dia itu akan merasa minder, merasa kecil, merasa aku misalnya kan sama teman-teman nih atau bergaul dengan teman-temannya, mereka itu akan merasa kecil sekali atau menarik diri dari teman-temannya karena dia merasa aku ini kok elek banget ya. Nah itu salah satu kontrol yang membuat rasa bersalah yang harus kita hindari. Kemudian sebagai teman itu juga ada. Misalnya ketika anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita kok kamu gitu kok, ayo kok coba yang ngomong kok misalnya guru. Lah itu termasuk sebagai teman. Nah kalau seperti itu diteruskan juga ketika kita posisi kontrol kita sebagai teman, maka anak itu akan
ada kalanya itu kita tidak merasa anak itu dari hati. Jadi mereka itu kayak yo ibu guru kan koncoku yo wis aku tak manut bu guru lah, itu sebenarnya tidak boleh ya. Jadi sebagai teman itu sebaiknya bukan. Kemudian sebagai pemantau itu misalnya ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita memantau, ayo dok, kowe kok kayak menonton, jangan seperti itu lah, itu pemantau seperti itu. Kemudian sebagai manajer, ini adalah posisi kita yang seharusnya Bapak Ibu. Seharusnya itu kita sebagai manajer di mana kita itu apa ya, ya membuat anak itu merasa bahwa dia itu memang mengaku kesalahannya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, oh ya aku salah, dan apa konsekuensinya atau apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Dan kita sebagai guru itu seperti itu. Jadi apa dok yang harus kamu perbaiki agar kamu itu tidak, agar teman kamu itu tidak nangis lagi, atau agar teman kamu itu akan gimana. Jadi kita itu posisinya sebagai manajer. Jadi kita akan mengembalikan anak-anak tersebut ke dalam lingkungan mereka atau ke kelompok mereka lagi lebih baik lagi. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada murid yang sedang berlari kemudian nabrak temannya. Ya. Pembuat rasa bersalah itu akan bilang, apa kamu tidak kasihan melihat Lucy menangis? Nah, seperti itu. Jadi ketika posisi kontrol kita itu sebagai pembuat rasa bersalah, guru akan bilang, loh, kok nabrak, kok gak bisa nih kalau Lucy nangis toh, dan seperti itu namanya membuat rasa bersalah. Ketika posisi guru sebagai teman, kita akan bilang seperti ini, guru kamu tahu kamu tidak sengaja menabrak Lucy. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat Lucy itu berhenti menangis? Atau kamu gak bisa begitu, ayo toh, ini kan anu toh, anak yang baik toh. Kalau gitu kok gak bisa kayak guru tuh, aku gak bisa kayak Lucy tuh kalau kayak gitu. Ayo coba kamu gimana caranya biar Lucy itu gak menangis lagi. Itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, ketika sebagai pemantau kita akan bilang kesepakatan kelas mana yang belum kamu lakukan. Ketika kamu menabrak, gitu, terus kamu bilang, ayo kesepakatan kelas mana yang akan kamu yang belum kamu lakukan yang mana, itu termasuk dari pemantau. Ketika guru itu menjadi manajer, guru itu akan bilang, ya kembali fokus ya, kembali ke pembelajaran ya, itu sebagai manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi posisi kita itu memang sebagai manajer yang seharusnya di sini di kasus murid yang ramai dan membuat gaduh saat pembelajaran. Jadi ketika ada murid yang ramai, kita bisa bilang, ayo fokus, kita kembali ke pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi, kemudian ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, serta identitas berhasil atau sukses di kontrol diri. Kalau dari luar, kalau itu dari dalam diri. Di sini ketika guru itu sebagai penghukum, dia akan menunjuk-nunjuk seperti ini. Jadi udah kamu itu anak nakal, tidak tahu diri ya, seperti itu misalnya. Kemudian ketika guru itu membuat rasa bersalah, dia akan berkata, ibu kecewa banget sama kamu. Kamu berbuat kayak gitu, ibu kecewa. Nah, itu termasuk dari guru yang membuat rasa bersalah pada murid. Kemudian ketika guru itu bertindak sebagai teman, dia itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dia itu akan lebih ke sebagai teman. Jadi dia itu akan lebih membela atau bertindak kepada teman. Kemudian pemantau itu lebih ke menghitung dan mengukur. Kemudian ada manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya tadi kenapa kamu melakukannya, terus tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya, itu dari manajer. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya ketika kita menjadi penghukum, ya Bapak Ibu, ketika kita menjadi penghukum, hasilnya itu akan memberontak, anak itu akan
memberontak kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Enggak bu, saya tidak melakukannya, kayak rugi lah. Itu termasuk dari dampak anak ketika kita menjadi seorang penghukum. Jadi anak itu akan berbohong dan tidak dihukum, dan anak itu akan memberontak serta dia itu akan mencari kambing hitam. Bukan aku budinya loh, budia lah, dia karena takut dihukum, karena guru di sini bertindak sebagai penghukum. Kemudian ketika pembuat dasar bersalah itu juga hampir sama. Murid itu hasilnya itu akan menyembunyikan, menyakalnya, boten kula buaya sapa saya buang sama sembarangan, boten kula lah. Itu termasuk dari efek hasil dari murid ketika guru itu menjadi pembuat rasa bersalah. Kemudian ketika menjadi teman, murid itu akan ketergantungan dengan guru. Ketika guru itu bertindak sebagai teman, jadi seolah-olah tidak ada sekat antara guru dan murid, jadi dia itu akan bergantung kepada gurunya. Jadi dia itu merasa Pak Heri itu temanku, jadi aku tuh apa-apa tergantung sama Pak Heri. Nah, itu hasil yang dihasilkan dari guru sebagai seorang teman. Kemudian sebagai pemantau, dia itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah ini, nek diawasi itu yo apik, nek gak diawasi yo elek. Dan itu adalah fungsi atau hasil dari murid-murid yang kita bertindak sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer di sini, hasilnya itu akan menguatkan pribadi murid. Jadi murid itu tidak akan berbohong, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Karena apa? Karena dia merasa nyaman dengan gurunya, walaupun aku salah, guru memahami dan aku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku tanpa mengejudge, tanpa menyalahkan. Dan itu memang posisi kita yang seharusnya, Bapak Ibu, posisi kita yang seharusnya sebagai seorang manajer, di mana kita bisa menguatkan pribadi anak itu lebih baik lagi. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa Bu, tadi saya seperti ini Bu, saya melakukan kesalahan dan saya akan memperbaikinya. Karena gurunya tidak marah, bapak gurunya tidak marah. Jadi anak-anak itu akan lebih mau bercerita dan mereka tidak akan berbohong, dan mereka pun tidak akan menyalahkan orang lain, dan mereka pun bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Ada sebuah pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika seorang guru mengatakan, iya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Atau guru itu bersikap kontrol sebagai siapa? Di sini sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi saya harapkan kita semua nanti ini biar saya buat saya juga. Saya ingin juga menerapkan ini. Saya harap Bapak Ibu guru pun juga sama. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, jangan menjadi guru yang memiliki kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Karena anak-anak itu betul-betul akan merasa minder. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh ini loh, rapat melakukan ini. Itu guru bertindak sebagai penghukum. Jadi ketika guru menjadi seorang penghukum, dia akan mengatakan, wah ini loh salah, ini yang benar terus soal negara. Nah, itu menjadi seorang penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayo dong, ayo toh, Nia lakukan toh demi ibu. Masa gak sakit guru. Nah seperti itu. Nah itu siapa yang mengatakannya itu? Ketika posisi kontrol kita itu sebagai seorang teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ketika kita biasanya itu memang pemantau itu memberikan reward seperti itu, kalau atau memberikan, ayo kamu pengen gak dapat nilai bagus hari ini? Nah itu kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer itu akan lebih anak itu biar dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi misalnya, ayo bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah ini? Kan tadi kamu sudah itu tahu nabrak temanmu toh sampai temanmu nangis. Nah, bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah ini? Dan itu posisi kita sebagai seorang manajer, tanyakan kepada mereka apa yang seharusnya mereka lakukan untuk memperbaiki suatu keadaan. Terus yang ketiga, penghukum.
Hukum ini memang sering sekali ya, gue loh, terus. Nah, itu termasuk dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran kemarin ya? Sudah semua ya Bapak Ibu? Sudah ditempelkan di kelas? Sudah. Nah, ada beberapa tahapan sebenarnya untuk membuat suatu keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Jadi memang awalnya itu kita buat peraturan dulu sebelum ada keyakinan kelas. Jadi peraturannya apa dulu ini? Nah, kemudian merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Dan memang keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Misalnya dilarang makan. Itu boleh tidak Bapak Ibu? Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ada yang kemarin masih ada seperti itu di keyakinan kelasnya? Dilarang dulu ya. Dilarang mengejek teman, atau dilarang membuang sampah sembarangan, atau jangan mengejek teman. Itu mungkin masih ada ya, karena kita belum tahu ternyata itu peraturan bukan suatu keyakinan. Kalau peraturan itu lebih ke boleh menggunakan kata negatif, jangan, dilarang. Tapi kalau keyakinan itu harus menggunakan kata-kata yang lebih positif. Misalnya kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi menjaga kebersihan kelas seperti itu. Terus jangan mengejek teman yang lain. Kita bisa membuat keyakinan menjadi menghargai teman. Jadi ada kalimat-kalimat yang seharusnya kita ubah ketika kita membuat keyakinan kelas. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif, tapi kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Jadi kita buat dulu peraturannya. Dilarang membuang sampah boleh, tidak apa-apa. Biarkan anak-anak itu menuliskan apa yang mereka mau untuk peraturannya. Setelah itu sebagai guru kita baru merumuskan peraturan tersebut. Kita yuk sama-sama kita ubah, jangan dilarang ya, tapi kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif dan lebih membangun karakter anak. Ya, jadi anak-anak itu biar tidak terbiasa dengan hal yang negatif. Jangan dilarang seperti itu, tidak. Jadi diubah menjadi menghargai teman yang lain, kemudian menjaga kebersihan kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menempelkan keyakinannya di kelas. Jadi setelah kita bersama-sama merumuskan peraturan tersebut, lalu kita tempelkan bersama siswa, kita tempel bersama-sama keyakinan kelas tersebut di kelas kita sebagai pengingat. Kalau ada sesuatu yang di luar itu atau ada yang kira-kira itu kok gak sesuai keyakinan kelas, kita bisa mengingatkan. Boleh temannya mengingatkan atau sebagai manajer kita sebagai guru juga bisa mengingatkan. Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ada yang seperti ini, menjaga kenyamanan belajar. Jadi kita bisa membuat keyakinan seperti ini. Jangan ramai di kelas, nah itu tidak. Jadi kalau keyakinan itu lebih ke menjaga kenyamanan belajar. Fokus pada saat KBM berlangsung untuk mengurangi kegaduhan. Kemudian yang kedua itu menjaga kerukunan, termasuk menjaga sopan santun kepada guru maupun kepada teman. Jadi ketika teman itu mengejek, berarti kalau kamu mengejek, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, tentang menjaga kerukunan. Kemudian yang ketiga itu disiplin. Nah, disiplin berangkat sekolah tepat waktu. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas disiplin. Disiplin maksudnya apa? Ya kita berdoa sebelum pembelajaran itu maksud dari juga disiplin. Tidak hanya tentang waktu berangkat saja, waktu pulang, tapi juga ketika mereka berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran pun juga termasuk dari sikap yang disiplin. Kemudian yang keempat itu jujur. Jujur itu adalah mengaku kesalahan. Jadi memang harus jujur ke Bapak Ibu. Kamu harus mengaku kesalahan kamu. Karena apa? Ketika kamu bisa mengakui kesalahan kamu bisa memperbaikinya. Jangan pernah kesalahan kamu itu dilibatkan kepada orang lain, atau mencari
kambing hitamnya. Jadi bukan saya, itu tidak, ya jangan. Kemudian mengerjakan tugas sesuai kemampuan, itu banyak sekali. Memang anak-anak itu pasti yang nirun. Nah, nirun ke Bapak Ibu di kelas itu pasti ada saja guru yang nirun. Padahal sebagai guru kita sudah bilang kerjakan sesuai kemampuan kalian sendiri. Itu termasuk dari sikap jujur. Dan kita sebagai guru harus sering mengingatkan. Kita harus mengingatkan, coba kerjakan sesuai kemampuan kalian. Orasan nirun Pak Coni. Terus nomor 5 itu menjaga fasilitas sekolah. Jadi menjaga fasilitas sekolah itu apa? Tidak mencoret-coret meja. Kita sudah sering lihat ya, coret-coret mejanya dan tembok. Terus setelah itu buku itu juga sering dicoret-coret. Nah, itu keyakinan kelas itu bisa menjaga fasilitas sekolah dan anak-anak itu bisa menjaga fasilitas yang ada di sekolahan sehingga fasilitas itu bisa terjaga dengan baik. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kalau pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Ketika Bapak Ibu ada sekarang anak-anak, silakan kalian buat peraturan kelas bulan, nggak apa-apa. Apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, kita tidak tahu pasal abstrak, anak-anak disuruh untuk menulis dalam kertas kecil atau dalam buku mereka. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi menyeluruh atau lebih luas. Kemudian yang ketiga dibentuk tadi ya, dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi jangan ada kata-kata yang negatif, dilarang, jangan, itu tidak. Oke. Kemudian yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak. Misalnya menghormati teman yang lain dalam kelas. Langsung saja menghormati teman, itu saja. Jadi menggunakan kata-kata yang simpel dan mudah diingat saja. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi memang kita disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kemudian yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Boleh, jadi tidak hanya dalam kelas tersebut, tapi juga dalam lingkup sekolahan. Ini ada beberapa kelas 5 di sini. Membuang sampah atau menjaga kebersihan harusnya, dan membersihkan kelas bisa dilihat sampai dengan 9 keyakinan kelas dari kelas 5. Ini sudah Bapak Ibu tentang budaya positif, tadi tentang disiplin positif Bu Ningro, kemudian saya tentang segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu guru mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan kami berdua, boleh ditanyakan kepada saya maupun kepada Ibu Wahyu Ningro. Silakan. Ya, Bu Lina. Bu Nobi dan Bu Ningro, terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kami, terutama yang belum mengikuti JGP dan belum memperoleh ilmu itu ya. Sebelumnya jika melihat perkembangan zaman itu kan teknologi sebegitu pesatnya berkembang. Nah, begitu juga tidak menutup kemungkinan bagi anak untuk menggunakan teknologi itu yang paling mudah adalah handphone. Melalui handphone kita bisa tahu bahwa di dalam situ banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang bisa untuk belajar, namun lebih banyak memberi dampak yang negatif seperti misalnya TikTok dan sebagainya. Pengaruh dari informasi yang sangat banyak itu tentu orang tua pun juga mengalami kesulitan ya kadang untuk memfilter informasi atau tontonan mana yang layak dikonsumsi oleh anak gitu. Nah, ketika dampak negatif itu juga mau tidak mau juga mempengaruhi karakter anak atau budaya positif yang tadi sudah dibahas gitu. Nah, sebagai guru, bagaimana cara kita untuk dapat meminimalisir dampak negatif dari
arus informasi yang tidak terbendung itu. Mungkin ada saran. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Lina atas pertanyaan yang menarik sekali tentang penggunaan gadget atau handphone. Di sini karena saya berkolaborasi dengan Bu Nero, mungkin Bu Nero mau menjawab. Boleh ke sini Bu Nero, silakan. Baiklah, terima kasih pertanyaannya dari Bu Lina ya. Tadi kaitannya pembelajaran di rumah anak pakai HP ya, kaitannya dengan gadget. Sekarang memang banyak sekali anak-anak itu tidak terlepas dari HP kalau di rumah ya. Kalau memang di sekolahan itu kan tidak boleh memakai HP anak-anak. Jadi kalau di rumah, bagaimana cara kita mengantisipasi agar anak tersebut kita bisa mengatasi agar anak tidak menggunakan HP secara berlebihan, terutama kaitannya dengan informasi yang sekarang. Baiklah ya Bu Lina. Di sini sebenarnya HP atau gadget itu penting bagi anak-anak juga untuk pengetahuan anak-anak secara akademis ya. Tapi anak-anak lebih banyak suka main di game mungkin ya, dan tanpa pengawasan orang tua kita tidak akan tahu apa yang dibuka oleh anak itu apa gitu. Jadi kita sebagai guru kita lakukan kolaborasi dengan wali murid. Kita memberi informasi kepada orang tua, memberitahukan bagaimana cara anak itu agar tidak berlebihan dalam HP. Kita ada sebuah aplikasi untuk memantau anak dari HP gadget tersebut. Mungkin dari situ kita sebagai orang tua bisa memantau. Di situ ada timer ya dulu ya, kemudian anak itu membuka apa-apa, jadi kita bisa tahu sebagai orang tua kita pantau dari HP, walaupun itu kita jarak jauh, jadi kita bisa tahu kalau ini anak saya lama sekali main HP-nya sudah 1 jam lebih, kan? Dari situ kita bisa matikan datanya misalnya seperti itu. Jadi kita bisa memantau juga anak itu buka apa-apa saja gitu. Itu dari Bu Lina. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, buku yang lain yang ingin bertanya tentang budaya positif ya, Edi. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini terkait dengan budaya positif. Tadi sudah disampaikan ada 5 posisi kontrol dan sudah dijelaskan dengan jelas dan gamblang. Dari semua yang sudah disampaikan tadi, diharapkan dari Bapak Ibu Guru itu diharapkan menjadi posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah pada anak, bukan sebagai pemantau ataupun teman. Yang diharapkan menjadi seorang posisi kontrol manajer. Nah, secara kita seorang guru kadang kita tidak menyadari anak itu, lingkungan itu tidak hanya di sekolahan tapi juga ada di rumah gitu. Suatu saat ataupun ketika anak itu di sekolah, otomatis Bapak Ibu Guru sudah mendapatkan ilmu tentang posisi kontrol yang harus dilakukan. Kemudian ketika nanti anak di rumah itu kan menjadi tanggung jawab di keluarga. Untuk itu saya akan bertanya bagaimana cara Bapak Ibu Guru untuk memberikan ataupun tetap menjadi posisi kontrol yang sebagai manajer bukan penghukum. Menurut Bapak Ibu bagaimana caranya sebagai rasa penghukum itu hilang di benak anak-anak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eri atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Nanti bisa ditambahkan sama Bu Nero. Bu Nero ingin menambahkan apa yang kurang dari pernyataan saya atau yang saya jawab. Tadi
sebagai guru untuk menjadi manajer gitu Pak. Ini memang dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi memang semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita itu bisa memposisikan diri kita itu menjadi manajer atau kontrol. Nah, di sini tadi saya sudah memberikan gambaran tentang manajer itu bagaimana kita itu tidak menjadi penghukum, karena banyak sekali ya Bapak sekarang kita akui saja lah, pasti setiap guru di sini pasti itu pernah menjadi seorang penghukum, karena ketidaktahuan kita akan ilmu tersebut atau ketidaktahuan kita akan posisi kita atau dampaknya itu untuk anak itu apa. Dan ternyata ketika kita menjadi seorang penghukum, dampaknya itu sangat besar sekali kepada anak, dimana anak itu akan merasa kecil sekali, akan merasa bersalah, akan merasa untuk kedepannya itu. Karena saya sendiri pun juga merasa ketika saya dulu saya itu menjadi korban dari bapak ibu sebagai seorang penghukum, dan itu sangat mempengaruhi saya ketika saya itu beranjak dewasa. Ya, beranjak dewasa itu ada beberapa yang saya itu menjadi minder sekali ketika ada kegiatan perlombaan. Itu memang saya itu merasa minder dengan teman-teman yang lain, dan saya pun merasa menarik diri dari lingkungan saya karena merasa guru itu menghukum saya dan saya itu menjadi anak yang tidak ada harganya atau tidak ada nilainya. Nah seperti itu, maka ketika saya pernah merasakan seperti itu, saya ingin menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, di mana saya itu ingin membangun karakter mereka atau menjadikan mereka itu pribadi yang lebih baik lagi. Nah itu dimulai dari diri saya, dan saya ingin menjadi guru ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung ngejudge mereka salah, kita tidak langsung bilang bahwa kamu itu salah, tapi kita cari tahu dulu alasan mereka itu apa dan bagaimana cara mereka untuk memperbaikinya. Nah di sini adalah peran kita sebagai seorang manajer, dan saya rasa itu dimulai dari diri kita sendiri dulu Bapak. Dan setelah itu kita bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk Bapak itu kita udah gak zamannya lagi menjadi seorang penghukum, dan gak zamannya lagi kita itu menghukum anak, dan sekarang saatnya kita membangun karakter anak, dan saatnya kita bersama-sama untuk menjadikan anak itu lebih baik lagi, agar tidak ada lagi anak-anak yang merasa mereka gagal, tidak ada anak-anak yang merasa diri mereka itu rendah karena mereka dihukum. Seperti itu. Mungkin tidak boleh kamu menambahkan ini. Sedikit saja dari saya, kaitannya dengan budaya positif tadi. Kita mulai saja dari sekarang, yang dulunya kita melakukan posisi kita guru sebagai penghukum atau pemantau sebagai teman itu ya, kita hilangkan. Mulai dari diri kita, dari kita di sini rekan sahabat ya, kita mulai kita posisikan kita sebagai manajer. Kita kalau ada masalah, anak-anak posisikan kita sebagai manajer, dan biarkan anak itu berusaha menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Itu dari saya. Nah memang secara tidak langsung itu kan, dan itu kita tidak tahu ternyata itu suatu penghukum juga ya. Padahal mungkin yang kita awal itu tidak jadi penghukum, tapi karena kadang itu karena secara tidak langsung kayak refleks, atau mungkin ya refleks kadang itu terbawa. Jadi maka kayak gitu udah nanti dikerjakan lagi. Nah itu sebenarnya itu mungkin tidak ada niatan seperti itu Bapak Ibu, tapi mungkin karena kita tuh refleks karena kita tuh pengen anak itu segera instan mengerjakan gitu loh, instan mereka itu bisa cepat memperbaikinya, padahal tidak ada yang instan Bapak Ibu, perlu proses seperti itu. Terus mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain. Sudah cukup. Jadi ini tadi Bapak Ibu pemaparan kami, destinasi kami tentang budaya positif, dan saya ingin tidak hanya di kelas saja, budaya positif itu ke seluruh sekolah. Jadi kita tuh memiliki beberapa budaya positif yang harus kita lanjutkan. Contohnya misalnya literasi dan numerasi. Karena memang ini menyangkut lagi Bapak Ibu ANBK, karena ANBK sudah sebentar lagi. ANBK itu memang September Oktober dilaksanakannya. Jadi saya ingin dari kelas bawah itu anak-anak
anak-anak sudah dibekali tentang literasi. Jadi anak-anak sudah gemar membaca. Kita gerakkan kembali gemar membaca walaupun ada pojok baca ya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru 15 menit sebelum pembelajaran memang sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Ada literasi dan numerasi. Jadi sebelum ada pembelajaran kita kita giatkan lagi untuk yang literasi dan numerasi karena itu berdampak sekali di kelas 5. Jadi dari kelas bawah saya ingin anak-anak itu sudah mulai gemar membaca dan numerasi untuk misalnya penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian untuk kelas-kelas bawah ya. Jadi biar nanti enak di kelas 5-nya. Jadi budaya positif seperti itu mari kita tingkatkan kembali. Tidak hanya sekedar pojok baca, tidak hanya sekedar pajangan saja, tapi itu memang benar-benar dilakukan oleh kita. Gitu. Jadi 15 menit sebelum anak-anak pembelajaran kita adakan dulu untuk membaca. Dan ada lagi aplikasi yang kemarin yang Let's Read sudah mulai dilaksanakan belum itu? Yang Let's Read kemarin Bu Yes sudah ya? Bu Yes yang Let's Read, yang aplikasi Let's Read, jadi anak-anak itu ya, jadi Bapak Ibu guru yang kemarin itu memang kita saling sharing tentang Let's Read atau anak-anak dari kelas bawah terutama yang memang senang membaca itu ada aplikasi namanya Let's Read. Nanti bisa dengan print atau kalau di print itu agak banyak membutuhkan kertas dan tinta dan sebagainya, kita bisa scankan seperti ini dan gambar-gambarnya itu bagus dan bahasanya itu bisa dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda semuanya ada. Jadi nanti bisa Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi itu untuk anak-anak terutama yang kelas bawah karena memang kita harus budayakan mereka senang membaca terlebih dahulu, jangan senang membaca HP ya. Tapi memang benar-benar membaca buku dan cerita. Di situ banyak sekali kumpulan cerita yang bisa Bapak Ibu download, yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita untuk menambah wawasan mereka tentang literasi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sekali waktu Bu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami atau untuk kita bersama-sama belajar tentang budaya positif. Bu Niko tadi mau tambahkan lagi, Bu Niko? Sudah cukup? Ya. Jadi cukup sekian dan kita harap ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah diseminasi atau pemaparan kita di sini, tapi kita benar-benar mengaplikasikannya di pembelajaran kita atau di sekolah kita. Jadi biar kita itu bisa memiliki budaya positif yang baik untuk anak-anak kita. Seperti itu, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.